Kalau dengar kata puisi, mungkin yang kebayang langsung baris-baris indah yang kita hafal di sekolah, ya kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, di Indonesia, puisi itu bisa jadi medan pertempuran, cermin masyarakat, bahkan sebuah pemberontakan. Nah, hari ini kita bakal menelusuri perjalanan evolusi puisi Indonesia yang, wah, luar biasa. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa sih puisi itu? Mungkin kita mikir, oh ya 4 baris, rimanya enak didengar, kata-katanya puitis. Tapi, apa benar puisi selalu kayak gitu? Ternyata jawabannya tuh nggak sesimpel itu. Malah bisa dibilang cukup mengejutkan. Dan khususnya di Indonesia, jawaban buat pertanyaan tadi berubah terus, drastis malah. Jadi definisi puisi itu bukan barang mati yang kaku. Dia itu hidup, bernapas, dan ya berevolusi. Selalu merespons denyut nadi zamannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari kisah evolusi puisi. Terus kita mundur ke era tradisional dengan suara kolektifnya. Lanjut ke modern dengan jeritan individunya, lalu melompat ke kontemporer yang udah beda banget bentuknya. Terakhir, kita rangkum semua di bagian dari akar ke ranting. Udah siap? Yuk kita mulai. Kita mulai dari akarnya dulu ya, yaitu puisi tradisional. Eits, jangan langsung mikir ini kuno dan membosankan. Anggap aja ini tuh fondasi budaya kita. Dulu tujuannya bukan buat curhat loh, tapi lebih buat menjaga kearifan dan nilai-nilai bersama. Semuanya dibungkus dalam aturan yang, ya, elegan dan ketat. Nah, yang paling kita kenal pastinya, pantun. Strukturnya ini cerdas banget loh. 2 baris pertama yang kita sebut sampiran, itu kayak ngasih gambaran alam, kadang kayaknya nggak nyambung. Terus, jreng, 2 baris terakhir atau isinya, baru deh keluar pesan intinya. Ini tuh cara yang jenius banget buat ngaji nasehat, baik di upacara adat atau bahkan obrolan sehari-hari. Coba kita lihat contoh lengkapnya ya. Misalnya sampirannya, pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Ini kan cuma gambaran soal perjalanan, iya kan? Nah, baru isinya nyambung. Utang emas boleh dibayar, utang budi dibawa mati. Keren banget kan cara menghubungkannya? Emas bisa lunas dibayar, tapi utang budi itu dibawa sampai mati. Pesan moralnya jadi kerasa banget. Oke, selain pantun, ada juga syair. Nah, ini beda. Kalau di syair, semua barisnya itu nyambung, ngebentuk satu cerita utuh. Rimanya juga AA terus. Jadinya, pas dibaca tuh rasanya mengalir, lembut, kayak lagi didongengin sebelum tidur. Dengerin deh penggalan ini. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang permaisuri, cantik rupawan tiada tara, hatinya bersih lagi suci. Tuh kan, langsung berasa kayak pembukaan cerita hikayat ya. Nah, itulah kekuatan syair. Dia itu seorang pencerita. Terus ada lagi yang namanya gurindam. Wah, kalau ini super padat, kayak permata filosofis gitu. Cuma 2 baris tapi isinya berat banget. Strukturnya selalu sebab akibat. Baris pertama itu syarat, baris kedua itu konsekuensinya. Jadi pas banget buat ngasih nasihat yang tajam dan to the point. Contoh paling klasiknya ya dari Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Tuh, langsung, gak pakai basa-basi. Kelihatan kan kuatnya Gurindam? Jadi, poin penting dari era tradisional ini adalah puisinya itu berpusat pada komunitas, buat melestarikan nilai bersama. Ini adalah suaranya masyarakat, sebelum ada konsep aku atau individu seperti sekarang. Nah, lihat tabel ini baik-baik. Ini adalah titik baliknya. Sebuah pergeseran yang fundamental banget. Dari yang tujuannya melestarikan budaya, jadi buat mengekspresikan diri. Dari suara kita, jadi suara aku yang sangat personal. Yuk kita lihat gimana ledakan ini bisa terjadi. Selamat datang di era pemberontakan. Puisi modern itu lahir sebagai sebuah respons, bahkan perlawanan, terhadap semua aturan kaku dari masa lalu. Inilah era di mana aku mulai teriak sekencang-kencangnya. Pas banget sama momen lahirnya sebuah bangsa yang juga lagi cari-cari jati diri. Ya, sebuah pemberontakan dalam kata-kata. Dan kalau kita ngomongin pemberontakan ini, ada satu nama yang gak mungkin kita lupain. Sang pelopor yang mendobrak semua batasan dengan semangat kemerdekaan yang membara. Siapa lagi kalau bukan? Chairil Anwar. Dengerin baris-baris paling ikonik ini dari puisi aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Ini tuh kayak manifesto satu generasi. Udah bukan lagi soal nilai-nilai bersama. Ini soal pendirian individu yang teguh, yang keras kepala. Cerminan semangat 45 banget.
Cairil di sini seolah menolak kesendian bersama dan cuma mau negesin eksistensinya sendiri. Bener-bener dobrakan total dari tradisi. Tapi tentu aja, bukan cuma Cairil. Era modern ini penuh banget sama eksperimen. Ada yang namanya puisi bebas, yang benar-benar lepas dari semua aturan rima dan bait. Ada soneta yang diadaptasi buat tema-tema yang lebih filosofis. Bahkan ada puisi prosa yang bikin batas antara cerita dan puisi jadi kabur. Nah, kalau era modern itu pemberontakan, era kontemporer ini sebuah ledakan. Di titik ini, pertanyaan apa itu puisi jadi makin susah dijawab. Kenapa? Karena puisi mulai loncat keluar dari halaman buku. Dia ada di mana-mana, didorong sama perubahan sosial dan teknologi yang gila-gilaan. Salah satu contohnya yang paling kelihatan ya puisi konkret. Di sini, bentuk visual tulisannya itu jadi bagian dari makna puisinya. Jadi kata-kata itu nggak cuma kita baca, tapi juga kita lihat. Coba bayangin deh, ada puisi tentang api, tapi teksnya itu disusun ngebentuk gambar kobaran api. Wah, maknanya jadi berlapis-lapis kan? Lalu ada spoken word, ini puisi yang hidupnya di panggung. Dengerin deh kutipan dari Djoko Pinurbo ini. Kita bicara lewat pesan singkat, seperti dua hantu yang saling mengetuk peti mati. Gila dalam banget ya, dan relevan banget sama kita sekarang. Ini tuh kritik tajam soal gimana kita jadi terasing di era digital. Betul, karena di spoken word, puisi itu bukan lagi cuma teks di kertas. Dia adalah sebuah pengalaman. Si penyair pakai intonasi, ritme, bahkan gerak tubuh buat memperkuat pesannya. Dan sering banget dipakai buat ngasih kritik sosial yang nusuk langsung ke penonton. Sesuatu yang jadi lebih mungkin diekspresikan di era pasca reformasi. Oke, sekarang yuk kita sambungin semua potongan puzzle ini. Kita lihat gambaran besarnya, gimana sih ketiga era tadi terhubung jadi satu cerita yang utuh? Lihat deh tabel ini, evolusinya kelihatan jelas banget. Tujuannya geser, dari melestarikan budaya, jadi ekspresi diri, sampai sekarang buat kritik masyarakat. Strukturnya juga gitu, dari yang aturannya ketat jadi bentuk bebas, sampai sekarang malah multimedia. Bahkan mediumnya sendiri berevolusi, dari lisan dan tulisan, sekarang jadi visual dan pertunjukan. Kita bisa bayangin ini semua kayak pohon puisi Indonesia. Puisi tradisional itu akarnya, yang menancap kuat di nilai-nilai budaya kita. Puisi modern itu batangnya, yang tumbuh tegak dan menyuarakan suara si individu. Dan puisi kontemporer itu ranting-rantingnya, yang tumbuh ke segala arah, bikin pohon ini jadi makin hidup dan dinamis. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Dengan adanya AI, media sosial yang makin gila, bahkan realitas virtual, kira-kira ke arah mana lagi ya puisi bakal tumbuh? Ranting baru apa lagi yang bakal muncul dari pohon puisi Indonesia kita ini? Terima kasih sudah ikut menjelajahi pohon puisi Indonesia bareng saya. Semoga obrolan kita kali ini bisa ngasih cara pandang baru buat melihat kata-kata di sekitar kita. Sampai jumpa di lain waktu.